warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Alhamdulillah, Alhamdulillah, Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadur Rasulullah. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'du. Pemirsa yang dimuliakan oleh Allah, secara bahasa nuzulul Quran adalah turunnya Al-Quran. Secara istilah nuzulul Quran adalah diturunkannya Al-Quran secara sekaligus dari Lauhul Mahfuz ke Baitul Izzah, langit dunia, pada Lailatul Qadar. Lalu Al-Quran diturunkan secara berangsur-angsur dari Baitullah Izzah kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam selama sekitar 23 tahun. Saat pertama kali turunnya Al-Quran, peristiwa yang terjadi adalah wahyu yang diterima oleh Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam di Gua Hiro. Ini adalah momen yang dikenal sebagai nuzulul Quran atau turunnya wahyu pertama kali. Wahyu pertama ini diturunkan kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam oleh malaikat Jibril atas perintah Allah Subhanahu wa taala. Dalam wahyu tersebut, malaikat Jibril menyampaikan perintah kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam untuk membaca wahyu pertama yang diturunkan kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam adalah awal dari serangkaian wahyu yang membuka pintu risalah kenabian beliau. Wahyu tersebut adalah bagian dari surat Al-Alaq, yaitu surah ke-96 yang terdiri dari beberapa ayat. Pemirsa yang saya banggakan, wahyu ini terjadi ketika Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam dalam pengasingan spiritual. Ketika itu malaikat Jibril mendatangi beliau dan menyampaikan perintah pertama dari Allah Subhanahu wa taala yang tercantum di dalam surah Al-Alaq ayat 1 sampai dengan 5, yang artinya pertama, bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu yang menciptakan. Yang kedua, Dia ialah menciptakan manusia dari segumpal darah. Tiga, bacalah dan Tuhanmu lah yang maha mulia. Kemudian yang keempat, yang mengajar, yaitu manusia dengan pena. Kemudian yang kelima, Dia mengajarkan manusia apa yang tidak diketahuinya. Peristiwa ini menjadi titik awal dari pewahyuan Al-Quran kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam yang kemudian akan berlanjut hingga akhir hayat beliau. Ini adalah momen yang sangat penting dalam sejarah Islam yang menandai dimulainya risalah kenabian Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam dan penyampaian wahyu yang menjadi pedoman hidup bagi umat Islam. Pemirsa yang dirahmati Allah, hikmah yang bisa diambil dari wahyu pertama dalam peristiwa nuzulul Quran ini adalah saat nuzulul Quran, ayat yang pertama kali diturunkan adalah memberikan pesan yang sangat penting tentang kewajiban kita untuk bisa membaca dan memperoleh ilmu. Allah Subhanahu wa taala mengajarkan manusia melalui pena sehingga mengingatkan umat manusia untuk senantiasa meningkatkan pengetahuan dan pemahaman mereka tentang agama, tentang dunia, dan tentang kehidupan. Pada ayat berikut dengan menyebut nama Tuhan yang menciptakan, wahyu pertama ini mengajarkan pentingnya penghormatan dan pengakuan atas keagungan Allah Subhanahu wa taala
sebagai pencipta alam semesta dan manusia. Pemirsa yang dimuliakan Allah. Selanjutnya, pada ayat ini menggambarkan kemurahan dan kebesaran Allah Subhanahu wa taala yang mengajarkan manusia dengan memberi ilmu dan petunjuk meskipun manusia pada awalnya tidak mengetahui. Ayat ini juga mengajarkan pentingnya mempelajari dan membaca Al-Quran. Karena apa? Karena Al-Quran itu adalah merupakan sumber utama petunjuk dan pengetahuan yang diberikan oleh Allah kepada umat manusia. Pemirsa yang dirahmati Allah, apa yang menjadi keistimewaan nuzulul Quran? Dalam Quran surah Al-Hijr ayat 9, Allah berfirman yang artinya Allah menurunkan Al-Quran sebagai petunjuk bagi manusia dan di dalamnya terdapat penjelasan tentang segala sesuatu. Ayat ini menegaskan bahwa Al-Quran adalah petunjuk bagi manusia untuk semua zaman dan tempat, serta memberikan penjelasan yang komprehensif tentang berbagai aspek kehidupan. Al-Quran adalah pedoman hidup yang lengkap bagi umat Islam, memberikan petunjuk yang jelas tentang bagaimana menjalani kehidupan secara beriman dan bertakwa. Al-Quran menantang manusia untuk membuat satu surah saja yang setara dengan keindahan dan keunggulan bahasa Al-Quran. Namun hingga kini tidak ada yang mampu menandinginya. Pemirsa yang dimuliakan Allah, di dalam Quran surat An-Nahl ayat 89 Allah berfirman yang artinya, dan kamu turunkan kepadamu Al-Quran ini sebagai penjelasan bagi seluruh manusia dari segala macam permasalahan yang selalu mereka perselisihkan. Quran surat An-Nahl 89. Pada ayat ini kita bisa mengetahui bahwa diturunkannya Al-Quran ini untuk memberikan penjelasan bagi berbagai aspek kehidupan sehari-hari, mulai dari hubungan sosial, ekonomi, hingga politik. Al-Quran juga merupakan sumber hikmah dan ilmu yang tidak terbatas, menjadi pedoman bagi manusia untuk mencapai kesuksesan dunia dan akhirat. Di dalam Al-Quran menjelaskan tentang etika dan moral yang tinggi, memberikan petunjuk tentang bagaimana bersikap adil, bersikap jujur, serta bertanggung jawab dalam menjalankan kehidupan ini. Pemirsa yang dimuliakan Allah, lalu apa yang harus kita lakukan dalam menyambut nuzulul Quran? Yang pertama adalah momen yang tepat bagi kita untuk memperdalam kebanggaan kita sebagai umat muslim terhadap Al-Quran sebagai pedoman hidup dan sumber petunjuk utama. Kemudian kita juga dapat dengan meningkatkan kualitas bacaan serta pemahaman kita terhadap Al-Quran. Kemudian ungkapan rasa syukur dan penghargaan terhadap Al-Quran. Kemudian dengan menghafal, mengajarkan Al-Quran kepada orang lain. Pemirsa yang saya banggakan, kita juga dapat menyambut nuzulul Quran dengan merayakan melalui kegiatan yang bermakna seperti mengadakan tadarus, kajian Al-Quran, dan kegiatan amal yang bersifat sosial serta kemanusiaan. Kemudian juga Al-Quran itu menjadi momentum untuk menyemarakkan spiritual dan ketakwaan kita kepada Allah SWT. Dan terakhir, sebagai duta Al-Quran di masyarakat, kita dapat menyebarkan kebaikan dan nilai-nilai dari Al-Quran kepada orang lain, baik melalui kata-kata, perbuatan maupun sikap-sikap yang mencerminkan ajaran Al-Quran. Pemirsa yang dirahmati Allah, dengan melakukan langkah-langkah tersebut, kita sebagai umat muslim dapat menyambut nuzul Quran dengan penuh kegembiraan, dengan rasa syukur kita dan nikmat kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini yang dapat saya sampaikan. Semoga memberikan panduan yang bermanfaat dalam menyambut nuzulul Quran.
Akhirul kalam, subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.